Dan saudara, berdasarkan data BPS pada triwulan kedua tahun 2021, Indonesia mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi yang mampu menyentuh level positif hingga 7,07% year on year. Pertumbuhan ekonomi ini sekaligus mengakhiri resesi baik secara kuartalan maupun tahunan pada kuartal kedua tahun 2021. Dan untuk membahas terkait hal ini, kita telah terhubung secara daring dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Kamru Samad. Selamat pagi, Pak Kamru Samad. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Baik, salam sehat ya Pak. Pak Kamru Samad, di tengah Salam pandemi ini sehat, Mbak. pemerintah berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di level positif, Pak, menyentuh angka 7,07%. Ini kabar baik tentunya. Bagaimana DPR melihat hal ini? Apakah sudah mulai ada evaluasi-evaluasi terkait dengan pencapaian ini, Pak? Ya, tentu kita semuanya patut bersyukur ya, karena pencapaian pemerintah di tahun 2020 dan tahun 2021 ini, khususnya di kuartal kedua, sudah menunjukkan perbaikan. Perbaikan ini tentu memberikan pesan yang kuat bahwa arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional kita di tengah COVID itu sudah on the right track. Baik. Jadi sudah berada di jalan yang benar, di jalan yang tepat, karena concern kita adalah bagaimana supaya bisa mengurangi angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan. Nah, itu hanya bisa dilakukan apabila pertumbuhan ekonomi itu kembali pulih, dan kuartal kedua ini menunjukkan angka yang cukup baik, walaupun tentu beberapa masih harus menjadi perhatian kita. Begitu, Mbak Rika. Baik, Pak Kamru Samad, mengingat sejak kuartal ketiga tahun 2020 Indonesia dinyatakan resesi karena sejumlah kebijakan selama pandemi COVID-19 ini, Pak. Dan berdasarkan catatan Anda secara pribadi, Pak, kebijakan apa yang ditekankan oleh pemerintah sehingga berhasil mencatat pertumbuhan positif? Mengingat sampai saat ini kita masih menerapkan pembatasan melalui PPKM level 4. Betul sekali. Jadi memang salah satu yang membuat pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini membaik itu karena beberapa kegiatan ekonomi kita yang sudah mulai pulih, misalnya di perdagangan, di sektor transportasi dan perdagangan, itu salah satu yang memiliki pertumbuhan cukup positif. Lalu kemudian yang kedua, sektor agro juga di kuartal kedua cukup positif. Kemudian yang ketiga adalah industri pengolahan yang tumbuh mencapai 6,5 di triwulan kedua, dan juga tentu yang tidak kalah penting adalah konstruksi. Konstruksi ini yang selama ini terkontraksi cukup dalam sepanjang tahun 2020 dan kuartal pertama, di tahun kedua ini sudah menunjukkan perbaikan. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah sektor akomodasi dan makan dan minum. Ini tumbuh cukup signifikan, sehingga kita mau mengatakan bahwa sektor industri pengolahan adalah salah satu sektor yang cukup signifikan. Makanya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama, di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua itu sudah positif di kuartal pertama. Baik. Nah, kenapa? Karena di sana ada beberapa industri pengolahan kita yang berbasis komoditas minerba itu terus membantu pemulihan ekonomi. Kemudian di kuartal pertama di tahun ini, Pulau Jawa, Sumatera sebahagian besar masih minus, tetapi di kuartal kedua ini sudah membaik. Ini menunjukkan bahwa industri pengolahan atau industri di hilir kita itu harus terus diperkuat. Ini yang cukup signifikan. Selain transportasi, pergudangan, juga perdagangan, akomodasi dan makan dan minum cukup signifikan. Kita bersyukur sekali karena ini bisa memberikan pesan yang kuat kepada wisatawan domestik mancanegara bahwa kondisi kita sudah mulai terkendali, dan ini menunjukkan perbaikan yang signifikan.
terutama juga di konsumsi rumah tangga yang mengalami kenaikan karena di kuartal kedua itu ada bulan Ramadan dan ada Lebaran yang tentu memicu peningkatan daya beli masyarakat sehingga kenaikannya juga cukup signifikan mencapai 5,93% di konsumsi rumah tangga. Dan konsumsi rumah tangga ini salah satu faktor yang cukup besar sumbangannya terhadap PDB nasional. Jadi catatan yang sangat perlu kita terus awasi dari DPR berkaitan dengan kebijakan pemerintah adalah percepatan pemulihan ekonomi nasional. Percepatan pemulihan ekonomi nasional ini bisa terus dicapai target yang diinginkan apabila dua hal. Yang pertama, perluasan dan percepatan pelaksanaan vaksin, perluasan jangkauan vaksin kepada masyarakat. Yang kedua adalah percepatan vaksinasi. Karena vaksinasi ini bagian daripada game changer kita untuk mendorong mobilitas. Karena ekonomi kita itu masih ekonomi kerumunan. Mal dibuka, masyarakat datang. Kemudian terjadi perputaran, terjadi transaksi, terjadi jual beli. Begitu juga pasar-pasar kita, pusat-pusat swalayan kita, toko-toko kita. Nah, tapi kemudian selama pandemi ini juga ada proses transformasi ekonomi kita dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital. Sehingga selama pandemi ini juga yang salah satu yang tumbuh adalah di sektor ICT. Informasi, komunikasi, dan teknologi yang berbasis digital. Begitu, Mbak. Baik, artinya banyak sekali sektor yang kemudian bertumbuh untuk pada pemulihan ekonomi ini sehingga meningkatkan hingga mencapai 0,07%. Tadi juga dikatakan ada faktor-faktor kemudian Lebaran dan banyak kemudian yang beberapa waktu lalu banyak kemudian dibuka yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini, Pak. Lantas dengan adanya PPKM ini apakah nanti akan berdampak pada kuartal selanjutnya? Kemudian apa yang perlu ditekankan terkait dengan poin utama untuk menjaga tetap pertumbuhan ekonomi ini terkendali dan tetap stabil, Pak Kamru Samad? Jadi yang terpenting menghadapi kuartal ketiga ini di tengah pemberlakuan PPKM darurat dan PPKM level 4 itu adalah sektor-sektor esensial harus betul-betul diberikan kesempatan untuk bisa tetap bekerja, tetap mereka melayani dan tetap melakukan kegiatan transaksi ekonomi. Karena sektor esensial seperti industri kesehatan, industri keuangan, lalu kemudian industri makanan dan minuman, ini yang sangat esensial yang harus terus kita dorong supaya pelayanannya itu semakin digitalize. Karena transaksinya tidak hanya dibatasi pada pembatasan fisik, tetapi juga bisa dilakukan secara digital. Yang kedua, yang tidak kalah penting, tentu kita bisa merasakan bahwa kuartal ketiga ini nanti mau tidak mau pasti akan mengalami kontraksi atau penurunan dibanding kuartal kedua. Dan kuartal kedua sebetulnya pertumbuhan 7,07 itu adalah sesuatu yang wajar, yang memang sudah kita prediksi. Bahkan sebetulnya masih lebih rendah dibanding dengan beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, Singapura yang tumbuh 14,3%, Amerika yang tumbuh 12,2%. Sehingga optimisme harus terus kita canangkan. Yang berikutnya adalah memastikan tadi tentang pengendalian dan penguatan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Jadi testing dan treatment ini bagian daripada upaya kita untuk mengendalikan virus Delta ini sehingga ekonomi kita itu tidak lagi terpengaruh karena kita bisa mengkanalisasi secepatnya. Dan kita optimis karena sekarang bed occupancy rate-nya, bor rumah sakit khususnya di DKI Jakarta dan sekitarnya sudah mulai lebih terkendali, lebih seimbang, dan ini menunjukkan angka pelayanan kesehatan terhadap masyarakat semakin terjangkau sehingga masyarakat yang isoman secara bertahap sudah bisa dikurangi dan dijangkau layanan medis sehingga ekonomi rumah tangga itu secara bertahap juga sudah mulai pulih.
dan kita optimis bahwa tahun 2021 ini ekonomi kita positif, walaupun tentu di bawah belum bisa mencapai target di 4,5%. Tapi saya cukup yakin berada di sekitar 3, sampai 4% di tahun ini. Yang berikutnya yang harus dijaga adalah percepatan belanja pemerintah. Di kuartal kedua ini ada kenaikan yang cukup positif, Mbak Mas, dan ini menunjukkan bahwa kenaikan ini sangat baik dan kita optimis karena di Pulau Jawa yang tadinya di kuartal pertama itu masih minus dan di kuartal kedua ini sudah naik menjadi 7,88, dan juga di wilayah Sumatera yang tadinya itu cukup kontraksinya cukup dalam, sekarang sudah positif di 5,27. Di daerah-daerah lain seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua juga sudah sangat semakin strong dengan industri pengolahan berbasis komoditi minerba itu. Sehingga kita optimis bahwa pada triwulan kedua ini, ekspor kita juga, komoditas kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa komoditas pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan adalah salah satu pilar daripada pertumbuhan ekonomi ini. Ini kira-kira, Mbak. Baik, Pak Kamru Samad, ini melihat pertumbuhan ekonomi yang positif dan juga tentunya Indonesia merupakan angin segar karena sudah keluar kemarin dinyatakan resesi ekonomi sudah keluar dari hal tersebut. Lalu saat ini sebenarnya apa yang menjadi harapan dari Pak Kamru Samad sendiri selain dengan adanya pertumbuhan ekonomi di level positif, kemudian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor yang juga sudah semakin membaik. Lalu apa ke depannya Pak, harapan dari Pak Kamru Samad? Jadi harapan kita yang sangat penting itu adalah sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menerapkan setiap kebijakan. Karena kebijakan ini memang terus di-adjustment, terus disesuaikan. Jadi tahun lalu namanya PSBB, tahun ini namanya PPKM darurat, kemudian disesuaikan menjadi PPKM level 4. Ini penting sekali untuk diketahui bahwa memang setiap negara itu masih terus melakukan adjustment terhadap kebijakan penanganan COVID ini, dan ini tidak mudah karena kita di negara manapun di dunia ini belum memiliki pengalaman yang cukup kuat, sehingga tingkat keinginan pemerintah dan kita di DPR serta masyarakat itu adalah mengurangi tingkat uncertainty, ketidakpastian di tengah masyarakat. Itulah kenapa pengumuman pelaksanaan kebijakan PPKM itu dilakukan per minggu misalnya. Kenapa? Karena melihat dinamika yang terjadi di lapangan dan terus diperbaiki, disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah terus mengedukasi publik, mengedukasi masyarakat bahwa vaksin adalah salah satu upaya kita untuk menciptakan herd immunity di tengah masyarakat. Kalau kita sudah memiliki herd immunity, maka kegiatan ekonomi kita bisa kita laksanakan. Pedagang warteg, kedai kopi, bengkel-bengkel kecil, tukang tambal ban, dan seterusnya, itu kembali bisa bergerak sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka kembali, daya beli masyarakat bisa sepenuhnya pulih. Demand kita terbuka, maka supply terbuka, maka produsen-produsen, industri-industri hulu kita akan kembali normal sehingga para pekerja dan buruh tidak lagi dirumahkan. Ini semuanya adalah menjadi kekuatan kita, dan saya mendorong kepada pemerintah untuk melakukan percepatan distribusi vaksin supaya daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur yang kontribusinya terhadap PDB nasional cukup signifikan harus segera dilakukan optimalisasi dan perluasan vaksin seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Yang ketiga, harapan kita kepada pemerintah, jangan berhenti untuk mengedukasi, mengliterasi masyarakat tentang transformasi ekonomi digital. Karena tantangan hari ini adalah mendorong UMKM kita
melakukan go online, layanan berbasis digital, mulai daripada sistem produksinya yang harus semakin digitalize, kemudian sistem pemasarannya juga harus semakin digitalize, dan yang ketiga adalah kesiapan transaksi pembayarannya juga digitalize. Kalau kita terus mendorong UMKM kita melakukan transformasi sistem ekonomi konvensional ke digital, saya yakin dan percaya ekonomi kita akan jauh lebih strong ke depan. Begitu, Baik. Mas. Baik, tentunya DPR melalui fungsi pengawasannya terus untuk memastikan bahwa pemerintah melakukan percepatan-percepatan tersebut, Pak Kamru Samad. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Bapak Kamru Samad, anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat pagi, Pak. Salam sehat selalu. Salam sehat, Pak. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih, Mas, Mbak. Ya, dan saudara, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi segera kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa.